Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Udah lama nggak upload video karena sok sibuk. Jadi hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya di Jepang sebagai research assistant atau biasa disebut RA atau RA di Mie University. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer dulu kalau ini adalah cerita pribadi saya, jadi saya tidak berbicara atas nama institusi baik di Jepang dalam hal ini Mie University maupun institusi lain di Indonesia. Jadi ini pure cerita pengalaman pribadi saya, mungkin akan berbeda dengan pengalaman teman-teman yang lainnya yang sama-sama menjadi research assistant baik di Mie University maupun di universitas Jepang lainnya. Oke, sebelumnya saya mau cerita bagaimana saya bisa mendapatkan informasi tentang lowongan sebagai research assistant ini. Jadi waktu saya korespondensi dengan sensei saya, selama hampir 2 tahun, beberapa kali sensei mention atau men-spill tentang pekerjaan sebagai research assistant di University. Jadi kata sensei saya, kamu punya kesempatan untuk menjadi research assistant saya ketika saya menjadi mahasiswa di Mie University. Karena kan waktu itu saya pernah cerita kalau saya kan di Jepang ini pakai biaya sendiri ya untuk hidup. Jadi sensei memberikan angin segar buat saya kalau nanti punya kesempatan untuk menjadi research assistant. Tapi waktu itu saya nggak terlalu berharap ya sama pekerjaan itu karena lagi-lagi kan saya nggak mau menggantungkan sesuatu atau menggantungkan apapun kepada orang lain termasuk ke sensei saya ya. Jadi sampai saya tiba di Jepang, saya juga nggak pernah nanya mengenai lowongan itu, dan saya orangnya nggak pernah menganggapan gitu. Jadi ketika ada orang yang menjanjikan sesuatu atau memberikan informasi tentang apapun, saya jarang menganggapnya sampai hal itu kejadian gitu. Jadi saya menganggap apa yang disampaikan sensei itu ya udahlah, itu sebagai informasi aja. Jadi saya tidak menganggapnya itu sebagai janji kalau nanti sensei mau memberikan pekerjaan itu. Sampai di bulan apa ya, saya kan nyampe Jepang itu tanggal 7 April 2023. Terus sebulan saya di sana nggak ada informasi sampai akhirnya di bulan Maret kalau nggak salah ya. Terus sensei memberikan form banyak yang tentu saja seperti biasa sensei saya sudah mengisi hampir 90%. Jadi sisanya saya yang isi. Jadi form itu berisi tentang informasi kita ya, baik background pendidikan maupun background atau pengalaman kerja ya sebelum menjadi mahasiswa di Mie University. Terus juga ada di sana itu isinya penjelasan tentang research atau penelitian yang sedang dilakukan sensei, terus tugas saya itu sebagai apa gitu di sana itu. Jadi ada informasi seperti itu di dalam form itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting juga ada jadwal yang kosong untuk saya melakukan research assistant. Jadi jadwal itu dibuat sensei sebenarnya, jadi saya nggak ngerti. Pokoknya sensei itu bikin jadwal seminggu berapa kali, nggak tahu, lupa. Terus juga berapa jam seharinya itu juga saya lupa ya. Pokoknya
sensei yang ngisi, saya ngisi sedikit aja. Jadi kemudian udah diisi seperti biasa, itu seperti lamaran kerja ya form itu. Jadi ada tanda tangan saya, kemudian ada yang harus ditanda tangan sensei juga. Tuh. Nah, setelah saya tanda tangan, terus sensei tanda tangan juga, sensei bilang kalau dia mau menyerahkan form itu ke office. Office di sini yaitu Faculty of Engineering atau Fakultas Teknik di Mie University. Tapi sebelumnya saya juga sudah membuat rekening bank, ya, rekening di bank Jepang ya. Karena nanti gaji yang saya terima itu masuknya ke rekening bank Jepang, jadi nggak bisa pakai rekening Indonesia. Jadi waktu itu sensei mengantar saya ke bank untuk membuat rekening. Jadi rekening apa namanya, bank yang terkenal di Jepang itu namanya Yucho kalau nggak salah. Kalau di bahasa Inggris namanya Japan Post Bank kalau nggak salah. Tapi orang-orang Jepang nggak tahu tuh apa itu Japan Post Bank, tapi dikenal di Jepang itu namanya Yucho. Nah, saya buat Yucho itu diantar sama dua sensei waktu itu. Pokoknya baik banget sensei saya, sampai bikin rekening aja dianterin. Itu ya. Ya, singkat cerita, sensei sudah mengirimkan dokumen atau form yang saya isi ke office. Nah, saya disuruh nunggu sampai waktu yang gak ditentukan ya. Karena saya ingat waktu itu kalau mulai jam atau mulai tanggal kerja saya itu di 1 Juni 2023 ya. Waktu itu di bulan Maret, jadi saya harus nunggu keputusan sebenarnya diterima atau tidaknya saya menjadi research assistant. Akhirnya di akhir Maret saya mendapatkan LOE. Waktu itu saya nggak ke kampus karena ada acara piknik sama teman-teman yang lain di kelas Me Studies. Jadi waktu itu saya bilang, saya simpen LOE Research Assistant kamu di meja saya, kata di meja saya, maksudnya di mejanya saya, bukan di meja sensei, di meja kamu, kata sensei. Saya kan nggak terlalu ngeh ya apa itu LOE Research Assistant. Setelah saya terima, saya baca, ternyata isinya adalah saya diterima menjadi research assistant di laboratorium sensei saya untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi ada tanggalnya dari Juni sampai Maret 2024 ya. Terus juga di sana tertera wage atau gaji saya atau honor saya per jam. Jadi per jamnya itu dibanderol 1.400 yen per jam. Jadi lumayan besar buat di Jepang ya, karena standarnya itu kan biasanya 1.000 yen ya. Saya juga dapat info sebelumnya itu 1.300 yen ini saya honor saya sejamnya, tapi kemudian ada kenaikan menjadi 1.400 yen per jam. Nah, alhamdulillah ya. Terus sensei juga ngemail ke saya kalau itu LOE buat 1 tahun, tapi kamu punya kesempatan untuk menjadi research assistant saya selama kamu studi. Jadi selama 3 tahun insya Allah saya masih punya kesempatan untuk bekerja di laboratorium. Jadi setidaknya saya tidak harus khawatir tentang bisa makan apa enggak ya selama 3 tahun ke depan, karena pekerjaannya insya Allah udah ada untuk makan ya. Alhamdulillah kayaknya cukup kalau buat makan sendiri. Nah, itu untuk LOE ya. Nah, setelah LOE keluar kan 1 Juni ya saya udah mulai kerja dong. Tapi ternyata sensei ngasih notes, beberapa notes ke saya. Jadi sensei bilang
jangan terpaku pada jam kerja yang tertera pada form yang saya dapat kemarin itu. Kata sensei saya, kamu kerjain kerjaan research assistant ini in between, jadi di antara pekerjaan yang utama saya atau pekerjaan yang penting buat saya, yaitu di antara ngerjain PhD research saya ya. Jadi dia kan saya lagi disertasi. Jadi saya itu mengerjakan research assistant itu kalau punya waktu luang aja. Jadi waktunya fleksibel kata sensei. Terus juga jangan terlalu terlalu fokus sama pekerjaan research assistant. Jangan terlalu jangan terlalu buru-buru. Pokoknya banyak sekali yang yang membuat saya, ya Allah kok sensei saya baik banget ya, sampai dikasih kerjaan tapi kerjaannya nggak usah terlalu serius kata sensei saya. Baru kali ini saya dapat notice kalau bekerja sama orang Jepang itu nggak se-strict itu gitu. Jadinya saya juga bersyukur ya, alhamdulillah dapat kerjaan itu. Dan akhirnya setelah dijelaskan pekerjaan saya apa yang harus dilakukan, terus saya mulai kerja dan saya ikutin sensei. Jadi saya nggak melihat jam kerja saya sebagai research assistant itu ada di hari apa, jam berapa, enggak. Tapi setiap saya punya waktu luang, saya selalu mengerjakan pekerjaan research assistant saya. Jadi walaupun kadang-kadang saya lagi ngerjain research saya kan suka bosen, saya itu orangnya bosenan. Jadi kalau ngerjain sesuatu lama itu bosen, pengen ngerjain apa gitu. Nah saya selalu selingi sama pekerjaan research assistant saya. Kadang juga kalau hari libur ada di asrama juga lagi gabut, saya kerjain juga. Kadang malam-malam, kadang subuh-subuh, pokoknya saya kerjain aja. Pekerjaannya sendiri sangat mudah ya, sampai saya bosen saking mudahnya, karena merasa ya Allah kok kerjaannya mudah banget gitu kan. Terus saya kadang merasa bersalah juga karena kok saya kerjaan gampang kayak gini tapi dapat gajinya lumayan, kayak gimana, kayak merasa bersalah. Tapi emang ya harusnya kayak gini, saya gimana gitu kan. Kalau dibandingin sama kerjaan-kerjaan sebelumnya kan, kalau di Indonesia ya kerjaannya berat gitu, dapat duitnya kecil gitu kan. Ini kok dapat kerjaannya ringan tapi kok bayarannya lumayan, alhamdulillah. Kadang merasa bersalah juga gitu kan, tapi ya harus dinikmatin, alhamdulillah. Oke, itu kayaknya kerjaan saya cuma mau memberikan insight, mudah-mudahan jadi insight yang baik buat teman-teman. Jadi sepengalaman saya menjadi research assistant di Jepang itu ada kelebihan yang didapat dari menjadi research assistant. Diantaranya waktunya itu fleksibel, terus nggak butuh ngomong bahasa Jepang. Terus kerjaannya juga bisa dilakukan di mana aja, bisa di asrama, bisa di lab. Dan yang terpenting, kita tidak harus menyesuaikan diri dengan bos kita, karena bos kita adalah sensei kita. Mungkin itu kelebihan-kelebihannya. Selain itu juga yang terpenting adalah gajinya standar, bahkan melebihi standar kalau menurut saya ya. Jadi alhamdulillah. Tapi tentu saja kalau banyak kelebihan ada juga kekurangannya ya, yaitu kita nggak bisa bersosialisasi sama orang lain karena kerjaannya kan di lab. Kalau kerja di luar kan mungkin kita bisa berinteraksi sama orang-orang Jepang. Terus juga bahasa Jepang kita bisa meningkat kalau kerja di luar kan. Kalau kerja di lab ya gitu-gitu aja. Terus apa lagi ya? Ya
Kekurangan lainnya yaitu kalau kerja sebagai research assistant itu kalau musim liburan kita nggak boleh kerja, jadi nggak ada jam kerja di musim libur. Jadi kalau musim libur ya kerjaan kita juga libur. Kalau kerjaan kita libur otomatis kita juga nggak dapet gaji. Itu mungkin kekurangannya ya. Gimana teman-teman? Ada yang berminat menjadi research assistant di Jepang? Sepanjang pengalaman saya menikmati pekerjaan saya juga menikmati gajinya ya. Terus juga jadi punya pengalaman menjadi research assistant itu juga akan menjadi pengalaman yang berharga juga buat kita karena kita terlibat dalam penelitian profesor kita secara langsung. Jadi ya kenapa tidak dicoba buat teman-teman ya. Tapi lagi-lagi kalau sensei kita tidak menawarkan ya sebaiknya nggak usah ditanyakan ya. Karena kalau di lab saya itu semua mahasiswa punya kesempatan untuk menjadi research assistant. Jadi mahasiswa S2 juga di lab saya itu semuanya menjadi research assistant. Cuma bedanya kalau saya research assistantnya dari sensei saya ya, sensei saya itu profesor. Kalau yang mahasiswa S2 itu jadi research assistantnya associate profesor. Jadi di lab yang sama tapi ada associate profesor. Nah, si mahasiswa S2 itu ngebantu penelitiannya associate profesor, itu bedanya gitu. Oke, itu aja cerita hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bercerita lagi ya pengalaman lainnya. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang mau ke Jepang. Jangan khawatir, di Jepang itu banyak pekerjaan dan salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di Jepang itu adalah menjadi research assistant. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.